Hancur, dua kata sederhana, tapi arogan. Pemimpin cabang Aula Pembunuh Dewa dan kedua tetua memiliki ekspresi jelek. Sejak pendirian cabang di Yangzhou Barat Daya, tidak ada yang berani secara terbuka membawa orang untuk membunuh mereka. Tidak ada yang berani memprovokasi cabang sekte iblis-iblis juga. Tapi sekarang, bukankah itu diratakan dengan tanah? Jun Patriark sangat kuat, tetapi dia mungkin tidak berani bertarung dengan sekte jahat kelas 3, tetapi dia masih bisa berurusan dengan kentang goreng kecil ini. Jun Changqiao, Guo Degang berkata dengan dingin, apakah kamu menyatakan perang terhadap God Slaying Hallku? Kamu bisa memikirkannya seperti itu. Jun Changqiao melambaikan tangannya, dan para murid di belakangnya menyerbu masuk. Mata Guo Degang bersinar dengan niat membunuh. Dia segera mengaktifkan kultivasi Raja Bela Diri dan mendarat di lapangan latihan dengan aura yang berat. Namun, saat dia mendarat, Ye Xingchen muncul di depannya dengan Cloud Trading Steps. Dia mengangkat satu tangan dan berkata dengan dingin, mati. 7 istirahat cahaya misterius langsung mengembun dan menembakkan seberkas cahaya dari telapak tangannya. Tanpa ampun menembus dada Guo Degang dengan kekuatan besar, dan luka mengejutkan muncul. Mendominasi, tidak emosi. Sebelum kesadarannya menghilang, mata Guo Degang dipenuhi ketakutan. Ketika dia pergi ke Gunung Tulang Besi, dia dan Penatua Guo telah bertarung dengan Jun Changqiao. Tapi sekarang, mereka terbunuh dalam sekejap oleh murid ini. Penatua Guo, Penatua Zen meraung dengan marah. Pergi ke neraka dengan dia. Ye Xingchen mengangkat tangannya. Api yang membakar mendesis, berubah menjadi tebasan cahaya yang meledak dari atas. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, Elder Zen terbelah dua oleh Red Sky Raging Flame Slash, dan sebuah lubang besar muncul di aula di belakangnya. Dua Raja Bela Diri, terbunuh dalam dua gerakan. Ye Xingchen, yang telah menembus Martial King, benar-benar meledak. Pemimpin cabang Aula Pembunuh Dewa, yang dikirim terbang oleh gelombang panas, terkejut. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyaksikan anggota sektenya dibunuh tanpa ampun oleh murid-murid sekte sepanjang masa, dan kemudian jatuh ke tanah satu persatu. Seni berasal dari ledakan. Zen Dejun berdiri di luar pangkalan cabang kuil Pembunuh Dewa, merentangkan tangannya, dan berkata dengan ekspresi ganas, silakan nikmati sesuka hatimu. Ledakan, petir menyambar dan bumi bergetar. Di bawah awan debu, Jun Changqiao membawa murid-muridnya pergi. Sama seperti bagaimana dia datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa, dia tidak mengambil satu awan pun, hanya harta yang tak terhitung jumlahnya dari pihak lain. Kepala keluarga, suara Li Luoqiu terdengar di telinganya, kami menemukan tambang batu roh sekte iblis-iblis. Bibir Jun Changqiao melengkung menjadi seringai tipis. Dia kemudian berbalik dan memimpin 1000 murid menuju lokasi lapisan mineral. Sebuah tambang batu roh. Hitung itu sebagai bunga untuk hutang sekte iblis-iblis. Pada hari ini, berita tentang dua cabang sekte sesat kelas 3 yang diratakan dengan tanah menyebar, dan seluruh barat daya Yangzhou terguncang. Setelah menerima informasi tersebut, Yi Tianxing berseru, sekte iblis-iblis dan cabang kuil Deicide dihancurkan oleh sekte sepanjang masa. Tidak buruk, mulut Penatua Zhou berkedut, benteng cabang itu bahkan diratakan dengan tanah. Dia terlalu ceroboh. Yi Tianxing mengerutkan kening. Tetua Zen berkata dengan getir, jika anak ini tidak bertindak sembarangan, bagaimana dia berani pergi ke prefektur Lu Timur Laut dan menghancurkan tempat istana dingin ekstrim? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dia akan membuat marah semua orang. Penatua Zhou berkata dengan cemas. Meskipun masalah di prefektur Lu Timur Laut untuk sementara telah berakhir, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang dia telah memprovokasi dua sekte sesat kelas 3 lagi, Jun Changqiao memaksa dirinya menemui jalan buntu. Namun, mereka tidak tahu bahwa maksud Jun Patriark adalah menyerang saat setrika masih panas. Jika dia ingin bermain, dia akan bermain besar. Surga, dua cabang sekte sesat dihancurkan oleh sekte sepanjang masa. Ini secara terbuka memprovokasi sekte iblis-iblis dan kuil Deicide. Aku punya firasat bahwa segera, banyak ahli akan membunuh jalan mereka ke Yangzhou Barat Daya. Sial, apakah kamu masih membutuhkan firasat? Mereka pasti akan datang. Petik 2. Laut es tak berujung. Master Istana Dingin Ekstrim berlutut di lembah es dan berkata dengan kursi kayu di matanya, Istana Dingin Ekstrim hampir dihancurkan oleh Jun Changqiao. Grand Elder, tolong keluar dari pengasingan dan tegakkan keadilan. Ledakan, gletser di lembah es meledak, dan cahaya putih terbang keluar dan mendarat di depannya. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 70-an dengan kepala penuh rambut putih. Aura dingin berkumpul di sekelilingnya,
dan dia berkata dengan dingin, aku harus bertemu dengan junior yang sombong seperti itu. Astaga, cahaya putih menembus matahari, dan udara dingin menyapu ribuan mil, menyebabkan semua orang menggigil kedinginan. Aura ini, Patriark Sekte Xuanling merasakannya dan berseru, setengah langkah Wu Sheng. Itu pasti Grand Elder dari Extreme Cold Palace. Dengan kemarahan seperti itu, dia mungkin akan pergi ke Yangzhou Barat Daya untuk menyelesaikan skor dengan sekte sepanjang masa. Patriark Sekte Sanghan berkata dengan cemberut. Sekte kelas 4 ini semua memiliki tetua yang kuat, tetapi mereka semua memilih untuk mengasingkan diri untuk mengejar keterampilan bela diri yang lebih tinggi. Mereka jarang muncul kecuali sekte itu dalam bahaya. Istana Dingin Ekstrim bertemu dengan bencana seperti itu dan hampir hancur. Jika Grand Elder yang berada di pengasingan tidak melakukan apa-apa, itu tidak masuk akal. Namun, murid-murid sekte sepanjang masa memiliki perintah Aestir, dan mungkin tidak pantas untuk menemukan masalah dengan sekte sepanjang masa. Lu Qian, yang berkultivasi di kolam es misterius ekstrim, mengerutkan kening ketika dia merasakan aura dingin dari laut es tanpa akhir. Markas besar sekte iblis-iblis. Patriark Yin Sangye berkata dengan tatapan dingin, beraninya kau menghancurkan cabang sekteku di barat daya Yangzhou. Jun Changqiao, kau benar-benar berani. Laporan, pada saat itu, seorang bawahan memasuki aula dan berkata, tambang di barat daya Yangzhou telah diduduki oleh sekte sepanjang masa. 1000 murid telah terbunuh. Yin Sangye, yang masih bisa mentolerirnya, merasakan kepalanya meledak ketika mendengar berita ini. Penatua ketiga, penatua keempat. Dia berkata dengan suara rendah, pergilah ke Yangzhou Barat Daya dan pergilah ke sekte sepanjang masa. Kepala keluarga, seorang tetua buru-buru berkata, sekte sepanjang masa dilindungi oleh pusat sertifikasi dan akademi mandat surgawi. Saya khawatir tidak pantas bagi kita untuk mengirim orang. Jika aku tidak membalas setelah diintimidasi, apa hakku untuk memimpin seluruh sekte? Kata Yin Sangye dengan marah. Jika itu hanya cabang yang dihancurkan, dia bisa mentolerirnya. Tapi tambang yang diduduki adalah kerugian besar. Dia tidak bisa mengambil ini berbaring. Dia harus membuat sekte sepanjang masa membayar harganya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua wuhuang dari markas Demon Fiensek berubah menjadi pita dan melesat pergi. Mungkin mereka tahu apa yang telah dilakukan sekte sepanjang masa di timur Laut Luzhou, jadi mereka mengirim wuhuang pada puncaknya. Sebuah arai pertempuran besar. Pada saat yang sama, markas Deicide Hall juga mengirim master. Meskipun kerugian mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte iblis-iblis, mereka juga mengirim 2 wuhuang pada puncaknya. Tentu saja, kedua patriark jahat tahu bahwa jika pusat sertifikasi dan akademi mandat surgawi bersikeras melindungi sekte sepanjang masa, mereka mungkin tidak dapat menghancurkannya. Tapi mereka harus menekan mereka. 4 wuhuang di puncaknya adalah tekanan terbesar. Betulkah? Tekanannya sangat besar. Yi Tianxing dan Situ Haoyun keduanya mengerutkan kening ketika mereka mendengar berita itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, aura agung tiba-tiba muncul dari kantor Tuan Kota. Mereka berdua berseru, Tuan Kotamu telah keluar dari pengasingan. Aura ini, Situ Haoyun berkata dengan sungguh-sungguh, dia telah melangkah ke level Wu Sheng. Yi Tianxing berkata dengan tidak percaya, sudah lama sejak master level ini muncul di Yangzhou Barat Daya. Tuan Kotamu memang legenda seluruh negara bagian. Ayah, di akademi, mata Mu Honglian dipenuhi dengan kegembiraan. Suara mendesing. Seorang pria parubaya dengan penampilan yang bermartabat berdiri di langit dan mentransmisikan suaranya. Ketika saya berada di pengasingan, apakah Yangzhou Barat Daya telah damai? Dengan Jun Patriark di sini, damailah. 100 tahun yang lalu, pada hari pelangi setelah hujan, seorang bayi laki-laki lahir di halaman barat keluargamu. Karena ia lahir dari seorang selir, bayi laki-laki itu tidak pernah menerima kasih sayang dari ayah atau keluarganya. Seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Itu adalah anak biasa yang bangkit dari ketiadaan. Hanya dalam 100 tahun, dia tidak hanya menerobos Wuhuang, tetapi dia juga mengambil alih keluarga besarmu dan menjadi penguasa kota baru dari kota mandat surgawi. Itu benar, dia adalah Mu Changhong, ayah Mu Honglian. Dia adalah seorang kultivator yang sangat idealis dan ambisius. Di bawah manajemennya, kota amanat surgawi berkembang pesat, dan kekuatannya terus meningkat. Akhirnya, itu dinilai sebagai kota kerajaan. Di usia parubaya, semangat berwirausahanya sudah tidak ada lagi. Mu Changhong membenamkan dirinya dalam seni bela diri dan mengejar alam yang lebih tinggi. Yang paling banyak dibicarakan oleh dunia adalah, meskipun Mu Changhong memiliki kekuatan dan kekayaan tertinggi, dia hanya mencintai istrinya.
Dia bahkan tidak memiliki orang kepercayaan, apalagi selir. Tidak ada yang salah dengan orang seperti itu. Namun, karena dia suka membual ketika dia minum terlalu banyak, putrinya masih belum menikah. Karena dia tidak memiliki anak, dia secara bertahap menarik diri dari panggung politik dan menyerahkan kekuasaan kepada Mu Honglian. Dia berharap putrinya dapat mewarisi wasiatnya dan membuat kota kerajaan lebih makmur. Setelah keluar dari pengasingan, hal pertama yang dia tanyakan adalah apakah Yangzhou Barat Daya itu damai. Itu menunjukkan bahwa dia telah berada di pengasingan untuk waktu yang lama. Ayah, Mu Honglian berkata, tidak damai. Tidak damai. Mu Changhong mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah Zhuo Qiaokun dari Kabupaten Shenyang memulai perang ketika saya berada di pengasingan? Tidak heran dia adalah tuan kota. Bahkan jika dia dalam pengasingan, dia bisa merasakan bahwa kepala daerah Kabupaten Shenyang bukanlah orang yang tahu tempatnya. Ayah, Mu Honglian buru-buru berkata, saya baru saja menerima berita bahwa Sekte Setan dan Kuil Pembunuhan mengirim 4 pembudidaya puncak Wu Huang ke Yangzhou Barat Daya. Sekte Setan, Kuil Pembunuhan, petik 2, Mu Changhong mencibir dan berkata, kedua sekte jahat ini tidak memiliki permusuhan dengan Yangzhou Barat Daya. Mengapa mereka mengirim pembudidaya ke sini? Karena, Mu Honglian berhenti dan berkata, ayah, ini cerita yang panjang. Aku harus memberitahumu perlahan. Dia perlu memberitahunya segalanya tentang Jun Changqiao dan sekte sepanjang masa, tetapi kepercayaan dirinya terlalu besar untuk diringkas hanya dalam 1 atau 2 kalimat. Sebenarnya, seluruh hidup Jun Patriark bisa diringkas dengan kata, tampan. Mu Changhong mengangkat tangannya, dan ruang tiba-tiba mengembun seolah-olah sedang terkoyak oleh semacam kekuatan. Kakak, Mu Honglian, yang berada di akademi, merasakan kekuatan isap. Dia bergabung ke dalam ruang yang terdistorsi dan muncul di aula utama mansion tuan kota. Transfer spasial, mata Situ Haoyun dipenuhi dengan rasa iri. Dia sekarang berada di puncak Wu Huang. Meskipun dia hanya sedikit menjauh dari Wu Sheng setengah langkah, sulit baginya untuk memahami kemampuan memanipulasi ruang. Apa? Di aula utama mansion tuan kota, Mu Changhong berdiri dengan gembira di matanya yang tajam ketika putrinya mendengar tentang sekte tulang besi dan Jun Changqiao, terutama budidaya pedang dan raja bela diri. Dia tidak menyangka bahwa bualan yang dia buat setelah minum akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Anak perempuan, dia menghentikan Mu Honglian untuk melanjutkan dan buru-buru bertanya, apakah Anda yakin anak itu berusia kurang dari 20 tahun? Ya, seperti apa penampilannya? Sekte Master Jun memiliki penampilan yang gagah berani dan terlihat berbakat. Jun Changqiao benar-benar tampan, Mu Honglian harus mengakui itu. Apa karakternya? Mu Changhong bertanya. Dia tidak bertanya bagaimana dia menjadi kuat atau bagaimana sektenya bangkit, tetapi bertanya tentang penampilan dan karakternya. Mu Honglian segera menyadari sesuatu. Dia tersipu dan berkata, ayah, apa yang kamu pikirkan? Hahaha, melihat betapa malunya putrinya, Mu Changhong membanting meja dan tertawa. Ayah akan menyiapkan hadiah pertunangan dan pergi ke Azure Sun County untuk melamar. Mu Honglian terdiam. Ayah, apakah ada gadis yang melamar pria itu? Anak perempuan, Mu Changhong berkata dengan serius, sangat mudah untuk menemukan orang berkaki 2, tetapi tidak mudah untuk menemukan katak berkaki 3. Untuk kebahagiaan seumur hidup Anda, tidak apa-apa bahkan jika kita mengambil inisiatif. Ayah, Mu Honglian mengerutkan kening. Aku sedang membicarakan hal-hal serius. Hahaha, Mu Changhong tertawa. Jarang putriku begitu pemalu. Pria kecil bernama Jun Changqiao ini pasti menantu keluargamu. Mu Honglian hampir menangis. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa tuan kotamu merasa terlalu bersalah. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan katak berkaki 3, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Jun Changqiao, gugu-gugu, anak ini memukuli 5 sekte kelas 4 dari negara bagian awan barat. Setelah mendengar apa yang telah dilakukan Jun Changqiao baru-baru ini, Mu Changhong hampir terbang ke sekte sepanjang masa dan memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Menantuku yang baik, kamu melakukannya dengan baik. Ada lagi, katakan padaku dengan cepat. Petik 2. Mu Honglian memberitahunya tentang apa yang terjadi di negara bagian Lu Timur Laut. Tuan kotamu, yang telah melalui banyak hal, juga mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa istana dingin yang ekstrim hampir hancur. Ini pemarah. Meskipun dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ketika dia membawa orang ke negara bagian lain untuk menimbulkan masalah, jika dia tidak menanganinya dengan baik, itu akan meningkat menjadi kebuntuan antara dua negara bagian. Apa hubungannya ini dengan Demon Fiancé dan Daisy de Hall? Mu Changhong bingung. Mu Honglian berkata, baru kemarin,
Jun Patriark membawa orang untuk memusnahkan cabang dua sekte di negara bagian yang barat daya. Mu Changhong berdiri dan berkata, anak ini benar-benar melakukan apa yang tidak berani saya lakukan. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidurnya? Setelah kota Kekaisaran Mandat Surgawi dipromosikan ke kota Kekaisaran, dia telah berpikir untuk membersihkan semua cabang pasukan asing utama di negara bagian. Tapi dia tidak mengambil tindakan karena dia tidak cukup kuat untuk melawan sekte jahat kelas 3. Dia harus menunggu waktu yang tepat. Kali ini, ketika dia keluar dari pengasingan, kultivasinya setengah langkah dari Wuseng. Tuan kotamu pasti akan merencanakan dan menemukan alasan yang tidak berdasar untuk mencabut semua paku di bawah matanya. Siapa sangka, pria kecil bernama Jun Changqiao ini selangkah lebih maju darinya. Hahaha, Mu Changhong tertawa terbahak-bahak dan berkata, watak dan gayanya terlalu cocok. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi menantuku? Ayah. Mu Honglian berkata, kita berbicara tentang bisnis. Mu Changhong duduk lagi dan berkata, putri, kebahagiaan masa depanmu adalah urusan terpenting dalam hidup ayahmu. Sebagai orang tua, apakah dia tidak memikirkan masa depan anaknya? Jadi bahkan jika itu hanya angan-angan dari tuan kotamu, tidak ada yang salah dengan itu. Mu Honglian tidak ingin terlibat dengan ayahnya dalam masalah ini. Dia berkata, dua sekte jahat kelas 3 dan 4 puncak Wu Huang akan segera datang. Ayah, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi mereka? Tidak perlu dikatakan, Mu Changhong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya dingin dan tajam. Jika mereka berani menyentuh sehelai rambut prajurit Yangzu di barat daya, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Semua orang berdiri, bersorak untuk tuan kotamu. Hah, pada saat ini, dia melepaskan pikiran spiritualnya dan menangkap riak di langit. Aliran cahaya bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Momentum yang dipancarkannya sebanding dengan miliknya. Tempat yang dituju adalah Kabupaten Qingyang. Mungkinkah Sekte Iblis dan Aula Pembunuh Dewa tidak hanya mengirim puncak Wu Huang, tetapi juga Wu Sheng setengah langkah? Desir, sosok Mu Changhong melintas, dan dia muncul di langit di luar kota Kekaisaran. Dia mengejar dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Sekte sepanjang masa, Jun Changqiao duduk di aula utama, dengan gembira menghitung batu roh alami di cincin interspatialnya. Setelah menemukan tambang batu roh Sekte Iblis-Iblis, dia mengambilnya tanpa ragu-ragu. Kebetulan sekali, tambang berukuran sedang ini hampir kosong. Sekte Iblis-Iblis mulai menghitung dan bersiap untuk mengirim 100.000 batu roh ke markas mereka. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Jun Patriark memimpin orang. Tidak heran Yin Sangye sangat marah. Bagaimanapun, itu adalah 100.000 batu roh alami. Dua puncak Wu Huang yang menyerbu tidak ingin menimbulkan masalah bagi sekte sepanjang masa. Mereka hanya ingin mendapatkan kembali batu roh yang hilang. Jika kita menggunakan batu roh ini untuk mengembangkan sekte, kita pasti akan dapat meningkatkan kekuatan kita, gumam Jun Changqiao. Dengan begitu banyak murid, persediaan batu roh di gunung agak terbatas. 100.000 batu roh alami sangat berharga. Pelunasan utang kali ini berjalan sangat lancar. Dia sedikit kecewa karena dia tidak menyelesaikan misi tersembunyi. Sebenarnya, dengan 20.000 poin kontribusi, Jun Patriark tidak membutuhkannya secara mendesak. Dia membutuhkan jimat pengalaman karena dia hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak dan memicu misi epik. Suara mendesing. Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama dengan suasana hati yang baik. Penatua Wei berdiri di luar, menatap ke langit dengan ekspresi khawatir. Penatua Wei, apa yang kamu pikirkan? Cuaca berubah. Sebentar lagi hujan. Jun Changqiao melihat awan gelap yang menekan mereka. Penatua Wei berkata dengan ekspresi serius, Patriark, aku punya firasat buruk. Apa yang salah? Jun Changqiao bertanya. Penatua Wei berkata, sekte ini terlalu mencolok baru-baru ini. Saya khawatir bencana akan terjadi. Tidak apa-apa. Jun Changqiao berkata, aku sudah memerintahkan tetua Zen untuk membentuk formasi di kaki gunung. Jika ada yang datang untuk membuat masalah, kami pasti akan meledakkannya. Setelah cukup bersenang-senang di luar, dia kembali dan memikirkannya sendiri. Dua sekte sesat kelas 3 pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah setelah bertindak begitu arogan. Meskipun ada formasi besar pelindung sekte, untuk alasan keamanan, dia masih memerintahkan Zen Dejun untuk mengatur berbagai formasi di kaki gunung jika terjadi keadaan darurat. Penatua Wei berkata, Zen Deko hanyalah raja formasi pada akhirnya. Ketika musuh lebih kuat, formasi akan lebih sulit untuk dilawan. Misalnya,
Wu Sheng setengah langkah dapat dengan mudah menghancurkan fondasi formasi hanya dengan mengguncang ruang, sehingga membuatnya tidak efektif. Jun Changqiao juga telah mendengar tentang Wu Sheng setengah langkah. Sebenarnya, ini adalah level antara Wu Sheng dan puncak Wu Huang. Raja Wu dan Wu Huang tidak mengatakan apa-apa. Ada Wu Sheng dan Kaisar Besar Bela Diri, yang dapat dianggap sebagai divisi terpisah di antara alam yang lebih tinggi. Jun Changqiao berkata, sejauh yang saya tahu, tidak banyak Wu Sheng di benua bintang jatuh. Wu Sheng setengah langkah juga tidak boleh terlihat di mana-mana. Apakah Anda pikir pembangkit tenaga listrik di tingkat ini akan mengganggu urusan duniawi? Bukannya mengejar seni bela diri. Penatua Wei berkata, saya hanya membuat analogi. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, ini akan baik-baik saja. Pada saat ini, kekuatan besar mengembun di langit dan langsung berubah menjadi cetakan telapak tangan raksasa, yang menekan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Penatua Wei sangat berubah. Ketika dia merasakan energi spiritual yang menakutkan, dia berseru, setengah langkah Wu Sheng. Pada saat ini, senyum di wajah Jun Changqiao membeku, dan firasat kuat muncul di hatinya. Penatua Wei saya, Anda benar-benar memiliki paruh gagak. Jun Changqiao, di langit, suara marah yang mengguncang ruang tiba-tiba datang, kamu menggertak istana dingin ekstrimku. Hari ini, aku di sini untuk membayarmu 100 kali lipat. Cetakan telapak tangan raksasa langsung menghancurkan awan gelap dan menekan dari atas seperti meteorit dari luar angkasa. Aura pembunuh yang kuat muncul dalam jangkauan gunung tulang besi. Saat ini, semua seniman bela diri di 8 kota di Azure Sun County mendengar raungan marah dari Wu Sheng setengah langkah dan jejak telapak tangan raksasa yang muncul entah dari mana di langit. Mereka sangat takut sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan hati mereka bergetar. Ini sudah berakhir, Xie Guangqun terkejut. Jika telapak tangan yang menakutkan itu ditekan, belum lagi sekte sepanjang masa, bahkan seluruh gunung tulang besi akan berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan tertinggi mengandung keinginan untuk tidak dipatuhi. Bahkan sekte Gunung Azure yang jauh melihat jejak telapak tangan dengan jelas, dan wajah mereka menjadi jelek. Hati Jun Changqiao bergetar di bawah tekanan, tetapi dia buru-buru mengaktifkan susunan perlindungan sekte dan berteriak, aktifkan baju besi roh. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap, semua murid di halaman dalam dan luar sekte sepanjang masa melepaskan energi roh mereka dan membentuk baju besi di depan mereka. Namun, mereka sangat menyadari bahwa kekuatannya terlalu menakutkan, dan mereka tidak bisa menahannya. Apakah kita akan mati? Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Li Qingyang dan yang lainnya. Sial, Ye Xingchen, yang baru saja keluar dari menara pelatihan, merasakan tekanan yang menakutkan dan berkata dengan marah, jika saya memiliki kultivasi kehidupan saya sebelumnya, kekuatan ini tidak lebih dari cahaya kunang-kunang. Sayangnya, dia tidak memilikinya sekarang. Oleh karena itu, di bawah gerakan pembunuhan setengah langkah Wu Sheng, tubuh Ye Xingchen tertahan, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan ditekan. Tidak baik, tidak baik. Petik 2, wajah He Wudi juga berubah jelek. Dia telah menggunakan semua kultivasinya untuk melarikan diri dari pengejaran musuh yang kuat, dan sekarang dia harus mengalami hidup dan mati di dunia fana. Ini terlalu kacau. Wosh. Pada saat ini, di halaman luar sekte sepanjang masa, api raksasa naik ke langit. Little Longlong mengaktifkan bentuk tempur keduanya, berubah menjadi raksasa. Dia menendang tanah dan menembak keluar dari barisan pelindung sekte seperti bola meriam. Dia dengan marah berteriak, tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti tuanku. Saat dia berbicara, Xiao Moxian yang bertelanjang kaki sudah berdiri di depannya, matanya dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berkata, serangga kecil yang jelek, hari ini kamu dan aku akan bertarung untuk tuanku. Pak, Little Longlong menamparkan, mengirim gadis kecil yang lucu ke dalam barisan pelindung sekte. Dia menatap cetakan telapak tangan yang menekan ke bawah, matanya tegas. Wanita yang mengganggu, jangan mengganggu. Saudara Longlong, pria sejati, Pada saat ini, cetakan telapak tangan yang mengerikan ditekan ke bawah. Little Longlong memandang Jun Changqiao, senyum cemerlang di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke atas dan api meletus di langit. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi binatang buas merah tua. Tanduk seperti rusa, kepala seperti unta, mata seperti kelinci, dan leher seperti ular. Perut seperti ular, sisik seperti ikan, telapak tangan seperti harimau, dan telinga seperti sapi. Menginjak kehampaan, keempat kakinya tertutup api, dan dia memiliki cakar yang tajam seperti elang.
Ini adalah seekor naga. Ini adalah naga Dewa Lima Cakar. Melihat Little Longlong berubah menjadi tubuh yang mewakili totem Tiongkok, Jun Changqiao tercengang. Mengaum, raungan naga mengguncang 9 langit. Little Longlong menyeret tubuhnya yang panjang, membawa serta api yang tak ada habisnya saat dia bergegas menuju telapak tangan besar yang menekan ke bawah. Tidak, Jun Changqiao meraung, wajahnya ganas. Cetakan telapak tangan yang menekan terlalu menakutkan. Bahkan jika api Little Longlong telah mencapai batas, bergegas ke depan tidak berbeda dengan memukul batu dengan telur. Tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Mata Jun Changqiao memerah. Angin kencang langsung melonjak di sekitar tubuhnya. Dia mengeluarkan pedang panjang 40 meternya dan menguncinya ke cetakan telapak tangan dengan menekan. Membekukan, bekukan untuk ayah ini. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia memanipulasinya, cetakan telapak tangan yang membawa keagungan tertinggi terus runtuh, sama sekali tidak terpengaruh oleh belenggu ruang. Meskipun pedang tak terhentikan setelah bangkai sangat kuat, itu masih bukan tandingan Wu Sheng setengah langkah. Tanpa pedang ini, Jun Changqiao telah kehilangan kartu truf terbesarnya. Pada saat ini, dia hanya bisa melihat Little Longlong bertemu dengan cetakan telapak tangan yang luas dengan mata terbuka lebar. Ledakan, sebuah ledakan memekakkan telinga datang dari formasi perlindungan sekte besar. Seluruh bumi tampaknya telah kehilangan semua warnanya dalam sekejap. Hati Jun Changqiao berdarah. Little Longlong bergegas seperti ini. Di hadapan kekuatan absolut, itu pasti hancur. Retakan, retakan, ruang di gunung tulang besi runtuh di area yang luas. Seolah-olah cermin telah hancur berkeping-keping. Kekuatan setengah langkah Wu Sheng benar-benar menakutkan. Suara mendesing, aliran cahaya mengalir melalui formasi dan kemudian jatuh ke tanah. Little Longlong kembali ke penampilan aslinya dan pingsan di tanah. Cek kamu, Jun Changqiao mengutuk dengan marah. Detik berikutnya, dia tercengang. Karena energi kekerasan telah benar-benar hilang, seorang pria parubaya yang bermartabat muncul di atas formasi perlindungan sekte besar. Dia menekan satu tangan ke kekosongan, dan batas pertahanan yang kokoh muncul, menutupi seluruh tulang besi gunung. Kecil, Mu Changhong menoleh dan pingsan. Aku menendangnya untuk menyelamatkannya. Apakah kamu harus mengutukku? Setelah itu, dia melihat Wu Sheng setengah langkah yang tergantung di langit dan berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk melepaskan kultivasimu tanpa menahan diri di wilayahku? Little Longlong tidak dihancurkan oleh jejak telapak tangan, tetapi oleh tendangan Mu Changhong. Meskipun cara dia mendarat agak canggung, itu bukan masalah besar. Kenapa dia pingsan? Karena ledakan pamungkas terlalu berat untuk ditanggung tubuhnya. Jun Changqiao menghela nafas lega dan kemudian memelototi lelaki tua yang secara bertahap muncul di langit. Bagaimana mungkin istana dingin ekstrim tingkat keempat memiliki Wu Sheng setengah langkah? Penatua Wei dan Penatua Zhen juga sangat bingung. Dalam keadaan normal, standar sekte kelas 5 adalah Raja Bela Diri, dan batas atas sekte kelas 4 adalah Wu Huang. Kekuatan dengan Wu Sheng setengah langkah dapat diklasifikasikan sebagai kekuatan tingkat ketiga. Adapun apa yang Penatua Wei khawatirkan barusan, dia khawatir bahwa sekte pembunuh iblis dan aula pembunuh dewa akan mengirim seorang kultivator yang kuat. Pada akhirnya, kultivator kuat dari istana dingin ekstrim yang datang lebih dulu. Mu Changhong juga bingung, namun, pada saat ini, dia lebih marah. Wu Sheng setengah langkah sudah menjadi salah satu pembudidaya top di benua bintang jatuh. Beraninya mereka datang ke sini tanpa peringatan. Berapa banyak mereka memandang rendah Yangzhou di barat daya. Raja bela diri ke atas tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang sekuler. Ada juga aturan tidak tertulis antar negara. Kultivator top bisa datang dan pergi sesuka hati, tetapi mereka tidak bisa menyerang sesuka hati. Karena kekuatan mereka terlalu kuat, kerusakan yang ditimbulkan tidak terbayangkan. Bahkan jika bukan karena sekte sepanjang masa hari ini, Mu Changhong tidak akan melepaskannya. Kamu siapa? Penatua tertinggi istana dingin ekstrim bertanya dengan suara yang dalam. Mu Changhong berkata, Tuan kota dari kota kerajaan mandat surgawi. Jadi itu tuan kotamu. Penatua tertinggi dari istana dingin ekstrim mengatakan demikian, tetapi dia bergumam di dalam hatinya. Kapan tuan kota dari kota kerajaan menerobos ke Wu Sheng setengah langkah? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke sini dengan momentum yang begitu besar. Itu kebetulan, keduanya baru saja menerobos belum lama ini. Karena Jun Changqiao, mereka awalnya berselisih satu sama lain, tetapi sekarang mereka saling berhadapan di langit Kabupaten Qingyang. Tuan kotamu, Penatua tertinggi istana dingin ekstrim berkata, pria ini membawa orang ke negara bagian Lu di timur laut dan hampir menghancurkan istana dingin ekstrim saya. Saya ingin bertanya,
siapa yang memberinya keberanian. Saat dia berbicara, dia secara bertahap menarik auranya, tidak lagi memancarkan niat membunuh. Mereka berdua adalah Wu Sheng setengah langkah, dan pihak lainnya adalah penguasa kota-kota Wang. Secara alami, mereka tidak bisa begitu tidak bermoral. Namun, dia sudah ada di sini, dan niat membunuhnya telah terungkap. Karena dia sudah menunggangi harimau, tidak mungkin dia bisa mundur. Mu Changhong berkata dengan dingin, Sekte kelas 4 tidak bisa mengalahkan Sekte kelas 5 dari prefekturku, dan kamu masih berani bertanya. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Grand Elder dari Extreme Coldness Palace sangat marah sehingga wajahnya berganti-ganti antara merah dan hijau. Mu Changhong berkata dengan dingin, sekte-sekte dari prefektur kita menantang istana dingin ekstrim dalam posisi yang lemah. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Mengirim 8 pemimpin sekte bersama-sama hanya menggertak kami. Sekarang, Anda bahkan telah mengirim setengah langkah Wu Sheng untuk membunuh kami. Anda sudah keterlaluan. Dalam kegelapan, sudut mulut para penguasa kota kerajaan mandat surgawi dan aula sertifikasi berkedut. Jika itu hanya sebuah tantangan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Akan sangat memalukan jika dia tidak bisa menang. Namun, bocah itu hampir menghancurkan seluruh istana dingin ekstrim. Karena dia adalah Wu Sheng setengah langkah, tidak mungkin dia bisa mentolerirnya. Tuan kotamu, bukankah kamu terlalu langsung melindunginya? Ini juga bagus. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota dari kota kerajaan Yangzhou Barat Daya. Lebih tepat baginya untuk maju dan melindungi mereka daripada organisasi netral seperti mereka. Seseorang bertanya, jika Mu Changhong tidak keluar dari pengasingan saat ini, bukankah sekte sepanjang masa akan hancur? Itu tidak ada. Para pembudidaya Akademi Mandat Surgawi dan Pusat Sertifikasi telah tiba terlebih dahulu. Namun, seperti di Luzu Timur Laut, mereka secara paksa dihentikan oleh faktor lain sebelum mereka bisa muncul. Penatua dari Istana Dingin Ekstrim berkata dengan suara rendah, Tuan kotamu, apakah Anda jelas berusaha melindungi sekte sepanjang masa? Omong kosong. Mu Changhong berkata, jika bukan aku yang melindungi pasukan Yangzhou Barat Daya, siapa lagi? Jun Changqiao, yang berdiri di bawah, mendengar ini, dan kesannya tentang tuan kota dari kota kerajaan ini, yang belum pernah dia temui sebelumnya, meroket. Namun, bagaimana dia bisa menyusahkan orang lain? Jun Changqiao berkata, Tuan kotamu, ini adalah perseteruan antara sekte sepanjang masa dan istana dingin yang ekstrim. Mari kita serahkan pada Jun untuk menanganinya. Mu Changhong tercengang. Tidakkah orang ini tahu bahwa pihak lain setengah langkah dari Wu Sheng? Melangkah. Jun Changqiao mengambil langkah maju dan mengunci matanya pada tetua dari istana dingin ekstrim. Dia berkata, hari ini, saya secara pribadi akan bertemu dengan ini setengah langkah dari Wu Sheng. Penatua Wei dan Penatua Zhen tercengang. Apakah patriark gila? Dia berani menemui setengah langkah dari Wu Sheng. Mulut Mu Changhong berkedut, dan dia mentransmisikan suaranya, bocah kecil, jangan pamer. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti sektemu sepanjang masa. Jun Changqiao menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, saya pikir yang terkuat dari sekte kelas 4 adalah Wu Huang di puncak, jadi saya membawa murid-murid saya ke istana dingin ekstrim. Saya tidak menyangka akan ada setengah langkah, jauh dari Wu Sheng. Ini adalah kesalahanku. Alasan terbesar dia berani pergi ke Provinsi Lu di Timur Laut adalah karena pedang tak terhentikannya. Namun, di depan setengah langkah dari Wu Sheng, itu tidak bisa digunakan sama sekali. Ini juga sesuatu yang tidak dia harapkan. Ini adalah pelajaran. Itu juga membuatku menyadari bahwa beberapa sekte dengan fondasi yang kuat tidak dapat dinilai hanya dari levelnya. Jun Changqiao terus berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang menyimpulkan pengalamannya, atau merenungkan dirinya sendiri. Ya, dia terlalu ceroboh selama periode ini. Dia pergi ke wilayah orang lain untuk menimbulkan masalah, dan bahkan melenyapkan 2 cabang sekte sesat kelas 3. Salah satu dari hal-hal ini adalah mencari kematian tanpa batas. Setengah langkah dari Wu Sheng datang untuk membayar harga kematian pacaran sebelumnya. Jun Changqiao suka merencanakan ke depan, tetapi pada akhirnya, dia masih membuat kesalahan. Kesalahan yang sama, dia melihat naga kecil yang tidak sadarkan diri dan berkata, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Suara mendesing. Saat dia berbicara, dia berhenti di luar gerbang gunung dan berdiri di depan formasi pelindung sekte. Dia menatap Grand Elder dari Extreme Coldness Palace dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu berani bertarung denganku? Aura seni bela diri pedang kelas 9 meletus.
Tingkat kekuatan ini pasti akan menyebabkan banyak kejutan di depan Raja Bela Diri atau Wu Huang biasa, tetapi setengah langkah dari Wu Sheng pasti tidak akan terkejut. Grand Elder dari Extreme Coldness Palace mengerutkan kening. Anak ini memiliki kekuatan yang mengerikan di usia yang begitu muda. Dia tidak berani membayangkan betapa kuatnya dia ketika dia dewasa. Jika sekte itu hampir tidak dihancurkan, setengah langkah dari Wu Sheng ini tidak akan secara pribadi menyerang sekte sepanjang masa dan meningkatkan konflik di antara mereka. Tuan kotamu, Grand Elder dari Extreme Coldness Palace berkata dengan dingin, haruskah orang tua ini menerima atau tidak? Mu Changhong berkata, ada yang salah dengan kepala anak ini. Tidak perlu memperhatikannya, Tuan kota ini akan bertarung denganmu hari ini. Raja Bela Diri melawan Half Saint. Bahkan jika seseorang menggunakan kaki mereka untuk berpikir, mereka masih tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tuan kotamu, Jun Changqiao berkata dengan nada tegas, hari ini, aku harus melawan ini setengah langkah dari Wu Sheng. Mu Changhong ingin menendangnya, namun, dia menekannya dan mentransmisikan suaranya, nak, apakah kamu gila? Anda berani menantang setengah langkah dari Wu Sheng. Diam dan temukan tempat yang sejuk untuk berbaring. Serahkan sisanya padaku. Petik 2. Tuan kotamu sangat mendukung. Namun, Jun Changqiao berkata dengan tegas, aku baru saja minum obat. Aku harus melawannya. Mu Changhong berkata, seberapa percaya diri kamu? Menanyakan kepada Raja Bela Diri seberapa yakin dia dalam mengalahkan setengah orang suci. Apakah dia terinfeksi dan ada yang salah dengan kepalanya? 100%, kata Jun Changqiao. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Mu Changhong berkedut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa anak ini berani begitu sombong baru-baru ini. Ternyata dia orang gila. Penatua dari Istana Dingin Ekstrim berpikir sejenak dan berkata, Tuan kotamu, karena orang-orang di prefekturmu sangat gigih, lelaki tua ini hanya bisa menerima tantangan. Jun Changqiao tersenyum dingin. Lalu, dia membuka toko sistem dan mengklik toko tingkat tinggi. Toko dibuka, dan deretan produk tingkat tinggi muncul. 9 pil pembersih sum-sum transformasi. Telapak prajna gajah naga. Langkah naga sekilas. Armor es 1000 tahun. Fisik api suci. Produk yang dia lihat pertama kali setelah bertransmigrasi semuanya ada dalam daftar. Kondisi toko tingkat tinggi adalah bahwa sekte tersebut harus menjadi sekte kelas 5. Ini bertemu. Harga toko tingkat tinggi adalah 10.000 poin. Jun Changqiao sekarang memiliki 20.000 poin, yang juga terpenuhi. Hard to Keep Blade adalah kartu asnya. Namun, setelah menjadi sekte kelas 5, toko tingkat tinggi adalah kartu truf asli Jun Patriarch. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai gudang kartu truf. 20.000 poin, dia bisa membeli 2 item dari toko tingkat tinggi. Bisakah dia mengalahkan setengah langkah dari Wu Sheng? Mendesak, menunggu online. Saat berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatu seseorang tidak basah? Jun Changqiao tidak menyangka bahwa Istana Dingin Ekstrim memiliki Wu Sheng setengah langkah. Jika bukan karena bantuan Mu Changhong, sekte dan Little Long Long akan berada dalam masalah. Bahkan mereka yang pandai membuat rencana pun akan membuat kesalahan, apalagi Jun Changqiao, yang hanyalah orang biasa yang telah bertransmigrasi. Namun, mengesampingkan fakta bahwa pihak lain tiba-tiba membunuhnya, Jun Patriarch sebenarnya bisa bertarung dengan Wu Sheng setengah langkah, karena kartu truf yang lebih besar telah dibuka setelah sekte dipromosikan menjadi sekte. Ini adalah kartu truf terbesar yang Jun Changqiao berani pergi ke Luzhou di timur laut dan menghancurkan 2 cabang sekte jahat. Sejujurnya, dia tidak berpikir begitu pada awalnya. 20.000 poin kontribusi digunakan untuk mengembangkan sekte. Sekarang setengah langkah Wu Sheng telah datang dan hampir menyebabkan sekte itu menderita, bahkan jika dia harus menghabiskan semuanya, dia harus memukulinya. Ada banyak jenis barang di toko tingkat tinggi, tetapi untuk pertempuran nyata, teknik kultivasi, seni bela diri, dan pil tidak termasuk. Lagi pula, tidak ada waktu bagi Jun Patriarch untuk memahaminya, jadi itu harus menjadi jenis yang dapat digunakan segera. Sebagai contoh, peluncur roket RPG yang dimodifikasi dewa. Pengantar mengatakan bahwa ini adalah peluncur roket portabel. Setelah dimodifikasi, itu ditenagai oleh inti kristal dan dapat langsung menghancurkan ruang. Produk God Modified semuanya memiliki efek khusus. Setelah diaktifkan dan ditembakkan, itu akan mencapai 100% dari waktu. Bahkan jika lawan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa atau melarikan diri ke ujung bumi, itu akan tetap terkunci. Jika itu di masa lalu, Jun Patriarch pasti akan membeli produk yang luar biasa. Namun,
Dia terus membolak-baliknya dengan cepat dan berpikir, hanya ada 20.000 poin kontribusi. Jika saya ingin menggunakannya, saya harus menggunakannya pada bilahnya. Selanjutnya, Jun Changqiao melihat produk yang disebut, sayap mekanik yang dimodifikasi dewa. Mengenakan item ini akan memungkinkan seniman bela diri memiliki sepasang sayap, mengabaikan batasan langit dan bumi, dan terbang bebas. Selain itu, seniman bela diri bisa memasuki beberapa posisi tempur. Ini sedikit seperti baju besi Iron Man. Jun Changqiao bergumam. Tidak, itu terlalu berteknologi tinggi. Tidak pantas untuk mengeluarkannya. Jun Patriark berdoa agar ada barang bagus di toko pemula dan menengah. Namun, item di toko lanjutan membuatnya berpikir, mana yang lebih baik untuk dibeli. Masalah utamanya adalah tidak ada indikasi kekuatan bertarung dalam deskripsi item tersebut. Karena itu, Zhang Xuan tidak yakin apakah dia akan mampu mengalahkan Wu Sheng setengah langkah jika dia membelinya. Dia terus menyaring. Jun Patriark, Grand Elder Istana Kedinginan Ekstrim berkata dengan suara yang dalam, orang tua ini telah menerima tantangan. Mengapa kamu tidak keluar untuk bertarung? Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, aku akan memberimu waktu untuk menikmati hidup, karena kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya segera. Arogan, Penatua tertinggi Istana Dingin Ekstrim berkata dengan dingin. Jika bukan karena tuan kotamu yang berdiri di luar formasi Arai, dia pasti sudah merusak sekte pelindung Grand Arai. Sejujurnya, hanya orang suci setengah langkah semacam ini yang bisa mengguncang sekte pelindung Grand Arai. Jika itu Wu Huang, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa melakukannya. Karena kekuatan pertahanan dari Grand Arai pelindung sekte menengah dapat menahan serangan Raja Wu dan Wu Huang. Dalam pandangan Jun Changqiao, Sekte Iblis dan Aula Pembunuh Dewa hanyalah dua cabang yang telah dihancurkan. Bahkan jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, mereka tidak akan mengirim orang suci setengah langkah. Dia menebak dengan benar, Patriark Sekte Iblis yang paling marah hanya mengirim dua puncak Wu Huang. Tujuan mereka bukan untuk menghancurkan sekte sepanjang masa, tetapi untuk meminta 100.000 batu roh. Penatua tertinggi Istana Dingin Ekstrim menerobos setengah langkah Wu Sheng dan datang ke sini. Ini benar-benar variabel terbesar, itu juga sesuatu yang tidak diharapkan Jun Changqiao bahkan dalam mimpinya. Jika tidak, bahkan jika 4 puncak Wu Huang dari 2 sekte jahat datang ke sini dan menyebabkan masalah bagi sekte, mereka tidak akan sepenuhnya tidak berdaya seperti barusan. Jun Changqiao terus menelusuri dan mengunci matanya pada item yang disebut Talisman of Heaven and Earth. Dia mengklik detailnya, item, jimat langit dan bumi. Pendahuluan, jimat yang dibuat oleh leluhur Dao. Ia memiliki kekuatan untuk menghubungkan langit dan bumi dan membalikkan alam semesta. Efek, setelah digunakan, itu dapat langsung membatas tubuh manusia, menyebabkan peningkatan besar dalam kultivasi. Keuntungan, menurut potensi pengguna, itu dapat memaksimalkan stimulasi kultivasi seseorang, setidaknya dengan ranah besar. Kekurangan, berlangsung selama 60 menit. Setelah efeknya berakhir, pengguna akan menjadi seperti seorang sarjana lemah yang bahkan tidak bisa mengikat ayam selama setahun. Harga, 10.000 poin kontribusi. Di dunia besar, mata Jun Changqiao berbinar, saat ini saya adalah pedang kelas 9 dan Raja Bela Diri. Setelah menggunakannya, saya dapat mencapai pedang kelas 9 dan Kaisar Bela Diri. Betul sekali, sistem berkata. Jun Changqiao berkata, saat ini, item ini adalah item yang paling dapat diandalkan. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan orang ini. Orang suci setengah langkah hanya sedikit lebih kuat dari puncak Wu Huang, tetapi pedang kelas 9 dan Kaisar Bela Diri jelas tidak biasa. Apalagi, dan ini hanya stimulasi terendah. Jika dia mencapai puncak, atau level pedang setengah langkah dan Martial Saint, dia pasti akan bisa mengalahkannya sampai dia mengencingi celananya. Sistem berkata, jangan lupa, ada efek samping selama setahun. Jika kita mengalahkan Wu Sheng setengah langkah ini, sekte sepanjang masa kita pasti akan mengejutkan seluruh benua Starfall. Menggunakan waktu 1 tahun untuk menukar ini sepertinya tidak rugi. Jun Changqiao berpikir dalam hati. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih terus melihat barang-barang lainnya. Ada segala macam teknik seni bela diri, metode kultivasi, dan resep pil di toko tingkat tinggi, tetapi tidak banyak yang bisa langsung digunakan. Oleh karena itu, Jun Changqiao hanya dapat mempertimbangkan untuk membeli jimat, peluncur roket, dan sayap persenjataan mekanik. Bahkan jika dua item pertama memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Half Step Wu Sheng, itu masih akan memberi kesan bahwa mereka mengandalkan item eksternal. Jika dia menggunakan jimat, orang lain tidak akan tahu dan hanya akan berpikir bahwa dia kuat.
Itu diputuskan. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 10.000 poin kontribusi. Anda telah memperoleh Talisman of Heaven and Earth X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 1.020.000. Petik 2, setelah membeli jimat langit dan bumi, Jun Changqiao berkata dengan bangga, dunia ini berpikir bahwa sekte kita sepanjang masa hanyalah kekuatan yang meningkat. Mereka tidak tahu bahwa warisan kita berasal dari zaman kuno, dari Sage Agung, surga setara. Cukup, dia mengangkat tangannya, jari-jarinya membentuk kail, dan menekan pelipisnya. Pakaiannya berkibar tanpa angin, dan berkata, hari ini, saya akan memberitahu dunia apa artinya mewarisi kehendak sekte sepanjang masa. Leluhur sekte sepanjang masa, tolong berikan kekuatanmu kepadaku, untuk menghukum penjajah hari ini. Sistem, bisakah dia tidak membual? Tidak bisakah dia membuat sekte itu tampak seperti benar-benar berasal dari zaman kuno? Dia tidak bisa, dia harus menyombongkan diri, dia harus menaikkan statusnya sendiri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak mendapatkan 10.000 poin kontribusi yang mati? Jepret, jimat surga dan bumi di cincin spasial dihancurkan. Aura kekerasan langsung meledak dari tubuh Jun Changqiao, membentuk kekuatan yang beriak di seluruh gunung tulang besi. Merasakan kekuatan yang menakutkan itu, Mu Changhong berkata dengan kaget, Wu Sheng. Betul sekali, setelah Jun Changqiao menghancurkan jimat, semua otot, meridian, inti roh, dan bahkan setiap inci rambut di tubuhnya benar-benar terstimulasi, dan ranah kultivasinya menerobos ke Wu Sheng dalam sekejap. Tidak setengah langkah, itu adalah Wu Sheng yang asli. Kekuatan mengerikan itu menyebar, dan ruang itu bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Formasi pelindung sekte dan berbagai formasi di kaki gunung semuanya berhenti beroperasi di bawah gangguan kekerasan ruang, dan kehilangan fungsinya. Menginjak, Jun Changqiao maju selangkah, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan. Desis-desis-desis, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya yang mirip dengan busur listrik, dan jika rambutnya berubah menjadi emas dan berdiri, itu akan menjadi super. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, kamu berani datang ke sekte sepanjang masa dan berperilaku begitu kejam. Kamu pasti bosan hidup. Ekspresi Grand Elder Istana Dingin Ekstrim berubah drastis. Di bawah pengaruh kekuatan suci yang menakutkan itu, pikirannya tidak bisa tetap tenang, dan tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh dari langit. Berdengung, tiba-tiba, ruang bergetar. Jun Changqiao muncul dari udara tipis di depan lintasan jatuh Grand Elder dan meledak ke arahnya dengan kekuatan untuk mengguncang ruang. Bom, ruang runtuh dan runtuh, membentuk jaring laba-laba yang padat. Ledakan, 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 Grand Elder Istana Kedinginan Ekstrim terbang melewati seperti bola meriam, menabrak lapisan pegunungan sebelum akhirnya mendarat di padang rumput yang jaraknya ratusan mil. Tabrakan besar itu langsung mengguncang tanah sampai runtuh lebih dari 100 kaki, seolah-olah itu disebabkan oleh meteorit kecil. Suara mendesing, Jun Changqiao muncul dari udara tipis di atas kawah yang dalam dan mengangkat tangannya, dan semburan energi keluar seperti bola meriam. Ledakan, 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 bom, ledakan energi menyebabkan seluruh Azure Sun County bergetar. Berdengung, berdengung, di dalam perbatasan Kabupaten Qingyang, tanah berguncang secara teratur, dan banyak prajurit terkejut. Gerakan besar semacam ini seperti gempa bumi yang mengerikan, dan ada juga perasaan bahwa akhir dunia akan datang. Petik 2, sudut mulut Mu Changhong berkedut hebat. Bagaimana pria kecil ini tiba-tiba memiliki kekuatan yang mengerikan? Tunggu, apakah dia baru saja mengatakan bahwa itu adalah kehendak warisan sekte sepanjang masa? Mungkinkah ini semacam kekuatan magis khusus yang kuat yang dapat secara instan meningkatkan kultivasi seseorang? Mu Changhong baru saja keluar dari pengasingan, dan dia tidak tahu banyak tentang sekte sepanjang masa. Prajurit Akademi Mandat Surgawi dan Aula Sertifikasi yang bersembunyi dalam kegelapan langsung teringat rumor itu. Rumor apa? Ketika banyak sekte merekrut, Jun Changqiao pernah berkata bahwa tulang besi berasal dari gunung tulang besi di negara Aolai, dan bahwa pemimpin pertama adalah Sage Equaling Heaven yang agung. Awalnya, banyak orang tidak menganggapnya serius. Sekarang dia tiba-tiba meminjam kekuatan leluhurnya dan memiliki kekuatan yang mengerikan, mungkinkah itu benar? Tidak ada yang akan percaya kebohongan sekali, tetapi seseorang akan percaya jika dia mengatakannya berulang kali. Lebih-lebih lagi, dia tiba-tiba mengamuk dengan kultivasi yang kuat, dan dia secara brutal memukuli Wu Sheng setengah langkah. Mereka harus percaya bahkan jika mereka tidak percaya. Ye Xingchen, yang berada di sekte,
menyaksikan bagaimana Patriark menggertak penatua tertinggi dari Istana Dingin Ekstrim. Dia bahkan lebih yakin bahwa sekte itu berasal dari alam atas. He Wudi juga sangat bersemangat. Peningkatan kekuatan tiba-tiba seperti ini ke tingkat Sein pasti semacam kekuatan magis yang kuat yang ditinggalkan oleh 7 Lord yang mendalam. Dia datang ke benua bintang jatuh dan bergabung dengan sekte sepanjang masa sebagai murid. Ini jelas merupakan kesempatan besar yang diberikan oleh dewa. Mendesah. Mereka berdua putus asa, ledakan, energi meledak ke dalam lubang yang dalam lagi, dan debu memenuhi udara, menutupi langit dan matahari. Bertahap, semuanya jelas. Penatua tertinggi dari Istana Kedinginan Ekstrim tenggelam ke tanah, dan seluruh tubuhnya hancur berantakan. Dia hampir tidak sadarkan diri. Tragis, sangat tragis. Penatua tertinggi Istana Dingin Ekstrim masih setengah langkah dari Wu Sheng yang asli. Di depan Jun Changqiao, yang sangat mikultivasinya, dia sangat rentan. Ngomong-ngomong soal, paling tidak, dia akan dipromosikan oleh satu ranah utama. Jun Patriark langsung pergi dari Double Kings of Sword and Martial Arts kelas 9 ke Wu Sheng, yang menunjukkan bahwa tubuhnya memiliki potensi besar. Tidak peduli seberapa besar itu tidak bisa lepas dari efek samping kelemahan. Jadi, jangan lihat betapa sombongnya itu sekarang. Setelah efeknya berakhir, itu pasti akan berakhir. Jun Changqiao melewati ruang dan mendarat di lubang yang dalam. Sampah. Petik 2, Grand Elder dari Extreme Coldness Palace masih sadar, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia hanya bisa berbaring di sana dengan lemah sambil menahan rasa sakit yang hebat. Energi roh Jun Changqiao meletus dan melilitnya, menariknya ke depannya. Dia berkata, murid sekte saya adalah penerus Kaisar Es. Bukankah kamu bodoh datang ke sini dengan begitu sembrono? Penerus Permaisuri Es. Sebuah petunjuk kebingungan muncul di tatapan lemah Grand Elder Istana Dingin Ekstrim. Dari sorot matanya, Jun Changqiao tahu bahwa dia pasti tidak tahu bahwa Lu Qianqian mewarisi warisan Kaisar Es. Betul sekali, Grand Elder dari Extreme Coldness Palace tidak tahu. Ketika dia mengetahui bahwa sektenya telah menderita banyak korban dan hampir dimusnahkan, dia bergegas dengan marah. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Bagaimana dengan Master Istana Dingin yang ekstrim? Meskipun dia berada di tempat kejadian, untuk melindungi aula utama, dia diliputi luka-luka akibat ledakan susunan guntur. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah tanpa daya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Lu Qianqian menunjukkan token Kaisar Es nanti. Hal yang paling tragis adalah, tak satu pun dari 8 patriark memberitahunya tentang hal itu. Ketika Master Istana Dingin Ekstrim pulih sedikit, dia menuju ke Laut Es tanpa akhir tanpa ragu-ragu dan mengeluh kepada Grand Elder. Provinsi Lu Timur Laut, 8 patriark dari Sekte kelas 4 duduk bersama dan minum teh. Patriark Sekte Xuanling berkata, saya tidak menyangka tetua Istana Dingin Ekstrim telah menerobos dan menjadi Wu Sheng setengah langkah. Dia membunuh jalannya ke provinsi yang barat daya tanpa mengetahuinya. Dia pasti bisa memberikan pukulan berat pada sekte sepanjang masa dan memberitahu dunia bahwa mereka yang menggertak provinsi Lu harus membayar harganya. Untungnya, kami tidak memberitahunya tentang penerus Kaisar Es. Kalau tidak, bahkan jika dia menerobos dan menjadi setengah langkah Wu Sheng, tetua Istana Kedinginan Ekstrim mungkin tidak punya nyali untuk menemukan masalah. Dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Namun, apa yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Kita hanya perlu menunggu dan menonton pertunjukan. Ayo, minum teh. Jika tetua Istana Kedinginan Ekstrim di provinsi yang barat daya mendengar apa yang mereka katakan, dia pasti akan muntah darah. Kalian menggunakan Istana Dingin Ekstrimku sebagai alat. Orang tua, Jun Changqiao meraih Grand Elder Extreme Coldness Palace dan berkata dengan dingin, karena kamu di sini, jangan kembali. Sekte sepanjang masa kebetulan kekurangan pelayan. Tetap di sini dan bersihkan halaman. Mulutmu Chang Hong berkedut. Setengah langkah Wu Sheng membersihkan halaman sekte sepanjang masa. Ini jelas merupakan penghinaan terhadap martabat Grand Elder. Jun Patriark sudah berbelas kasih karena tidak membunuhnya di tempat ketika dia hampir melukai Little Long Long dan menghancurkan susunan pelindung sekte. Wu Sheng setengah langkah bukanlah orang biasa. Karena dia ingin membuatnya tetap hidup, dia pasti harus memiliki kendali mutlak atas dirinya. Bam, jari-jari Jun Changqiao seperti kilat saat dia mengetuk tubuh Grand Elder Istana Dingin Ekstrim, langsung menyegel kedua belas meridiannya. Kepala keluarga, Penatua Wei berkata secara telepati, itu tidak cukup aman. Kamu dapat dengan paksa mengekstrak asal jiwa orang ini. Bisakah saya? Jun Changqiao bertanya. Penatua Wei berkata, pada tingkat Wu Sheng,
Pikiran spiritual dapat menembus tubuh seorang seniman bela diri dan secara paksa mengekstrak jiwa mereka. Kalau begitu aku akan mencobanya. Pikiran spiritual Jun Changqiao bergerak, dan kekuatan jiwanya langsung menyelimuti Grand Elder Extreme Coldness Palace. Kemudian, itu langsung menembus dan mengunci gumpalan asal jiwanya. Metode penetrasi yang kuat ini sangat mendominasi. Wajah Grand Elder Extreme Coldness Palace sangat ganas, dan dia basah kuyup oleh keringat. Terutama ketika dia merasakan asal jiwanya terbang keluar dari tubuhnya tak terkendali, dia ngeri. Tidak. Ledakan, laut spiritualnya sepertinya meledak dalam sekejap. Dampak yang kuat itu tak tertahankan baginya, dan dia langsung pingsan. Gumpalan asal jiwa itu dengan paksa diekstraksi dan dipegang di tangan Jun Patriark. Itu benar-benar berhasil. Penatua Wei harus menjadi ahli untuk dapat menemukan ide ini. Mu Changhong terkejut, dengan paksa mengekstrak asal jiwa. Apakah ini sebabnya Wu Sheng begitu menakutkan? Astaga, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan melemparkan tetua istana kedinginan ekstrim yang tidak sadarkan diri ke bidang pelatihan sekte. Kunci dia. Ya, Su Xiaomo dan Li Fei dengan cepat bergegas dan menyeretnya pergi. Dia datang dengan momentum besar, tetapi sekarang dia menjadi seperti itu. Wu Sheng setengah langkah ini benar-benar menyedihkan. Berbicara secara logis, hal-hal seharusnya berakhir di sini. Namun, Jun Changqiao melihat ke langit yang jauh dan mencibir. Masih ada 4 kutu yang harus saya tangani. Astaga, begitu dia selesai berbicara, dia menghilang ke udara. Mu Changhong dan 2 pakar organisasi itu langsung iri. Kekuatan martial Saint tidak hanya tercermin dalam kekuatan mereka, tetapi juga dalam kendali mutlak ruang mereka. Misalnya, kemampuan Jun Changqiao untuk berteleportasi. Tunggu, kemana Jun Patriark pergi? Mu Changhong melepaskan indera spiritualnya, yang membentang ribuan mil, dan mengunci 4 tahap puncak Wu Huang yang mengancam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika mereka melarikan diri sekarang, mereka seharusnya masih bisa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ruang itu tiba-tiba bergetar. Jun Changqiao berjalan keluar dari kehampaan dan berkata dengan ringan, apakah kalian berempat dari Tang Timur pergi ke barat untuk mencari kitab suci? Tanda pisah. Tiba-tiba, seseorang muncul dari udara tipis dan menghalangi jalan mereka, mengejutkan 4 puncak Wu Huang. Aura ini. Mereka segera menyadari bahwa orang ini benar-benar ahli. Kamu siapa? Salah satu Wu Huang dari Sekte Iblis-Iblis buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Jun Changqiao, Sekte Patriark sepanjang masa. Keempat mata Wu Huang dipenuhi dengan keheranan. Ketika mereka datang, mereka sudah tahu bahwa orang ini adalah pedang dan raja bela diri. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk terbang? Salah satu Wu Huang bertanya, apakah kamu benar-benar Jun Changqiao? Jun Patriark menamparkan. Tampaknya sangat lembut, tetapi ketika mengenai sisi kiri wajah pihak lain, itu langsung melesat ke tanah. Ledakan, tanah runtuh, membentuk lubang besar. Tidak hanya seluruh wajah Wu Huang bengkok, seluruh tubuhnya benar-benar hancur berantakan, dan dia pingsan di tempat. Mendesis, 3 orang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Dengan santai membunuh puncak Wu Huang, mungkinkah orang ini menjadi Wu Sheng setengah langkah? Tidak, baru saja, ruang bergetar begitu keras, dan dia berjalan keluar darinya. Kontrol spasial yang kuat semacam ini, bukankah itu berarti orang ini? Wu Sheng. Mereka bertiga berseru serempak. Bang! 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 Jun Changqiao tidak membuang waktu dan menamparkan mereka masing-masing, menyebabkan mereka jatuh ke tanah seperti 3 bola meriam. Ketika mereka datang, mereka berempat masih mendiskusikan bagaimana mengintimidasi sekte sepanjang masa dan bagaimana mendapatkan kembali batu roh. Terutama 2 puncak Wu Huang dari Gutslaying Hall, yang bertemu dengan para ahli dari Sekte Iblis-Iblis di jalan, menyatakan kesediaan mereka untuk membantu dan hanya meminta 1.000 atau 800 batu roh. Pada akhirnya, bahkan sebelum mereka mencapai Gunung Tulang Besi, mereka sudah mati. Dibandingkan dengan penatua tertinggi Istana Dingin Ekstrim, setidaknya mereka masih menyebabkan masalah bagi sekte sepanjang masa. Celepuk, 4 puncak Wu Huang jatuh ke bidang latihan seni bela diri satu demi satu. Sumber jiwa mereka dikendalikan oleh Jun Changqiao. Termasuk Palace Lord of the Extreme Coldness Palace barusan, mereka berlima cukup untuk membentuk kelompok surgawi terkuat dan menuju ke surga barat untuk mengambil kitab suci. Kepala keluarga, Penatua Wei mentransmisikan suaranya, biarkan mereka membersihkan halaman. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, puncak Wu Huang seharusnya sangat berharga. Kunci dia dan biarkan 2 sekte sesat menebusnya.
Dengan mengendalikan Grand Elder Extreme Coldness Palace tidak lagi menjadi ancaman. Sekte sesat tingkat ketiga berbeda. Membunuh 4 tahap puncak Wu Huang hanya akan membuat pihak lain dan sekolah bertarung sampai mati. Jika dia memaksanya untuk tinggal dan mengambilnya sebagai pelayan, dia pasti tidak akan menyerah. Cara terbaik adalah memeras setiap nilai dari mereka untuk membawa lebih banyak sumber daya ke sekte. Sempoa kecilnya keras dan jelas. Miskin 2 sekte sesat. Mereka berpikir bahwa mengirim 4 tahap puncak Wu Huang akan cukup untuk mengintimidasi sekte sepanjang masa, tetapi pada akhirnya, mereka menjadi hadiah Natal Su Jinjiang. Penatua Wei berkata, puncak Wu Huang adalah salah satu yang terkuat. Sekte iblis-iblis dan istana pembunuh dewa akan dengan senang hati menebusnya. Kunci dia, Jun Changqiao berkata dengan keras. Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya berlari lagi dan membawa keempat orang yang tidak sadarkan diri itu pergi. Pertama, mereka mengirim Wu Sheng setengah langkah ke penjara, lalu 4 tahap puncak Wu Huang ke penjara, memberi mereka rasa pencapaian. Betul sekali, pembudidaya bela diri normal hanya bisa memandang ahli yang begitu tinggi dan perkasa. Bagaimana mereka bisa secara pribadi mengirimnya ke penjara? Mu Changhong mendarat di bidang seni bela diri. Catatan, formasi pelindung sekte saat ini lumpuh. Tuan kotamu, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Jun sangat berterima kasih. Dia sangat tulus. Penatua tertinggi Istana Dingin Ekstrim tiba-tiba datang dan tidak memberinya waktu untuk membeli barang di toko. Jika bukan karena bantuan Mu Changhong, sekte sepanjang masa akan berada dalam masalah. Salah hitung. Situasi seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Mu Changhong berkata, sebenarnya, jika saya tidak melakukan apa-apa, sekte sepanjang masa tidak akan mendapat masalah. Dia tidak berbicara tentang ledakan budidaya Jun Changqiao. Dia berbicara tentang naga kecil yang bergegas keluar. Dalam keadaannya pada waktu itu, Mu Changhong berspekulasi bahwa itu pasti telah mengimbangi sebagian dari kekuatan telapak tangan, dan kemudian sekte yang melindungi formasi menolaknya. Konsekuensinya adalah cedera serius atau kematian langsung. Untung, plot kejam seperti itu tidak terjadi. Jun Changqiao berkata lagi, terima kasih atas bantuan rahasia Akademi Mandat Surgawi dan Pusat Sertifikasi. Seorang kultivator dari Akademi Mandat Surgawi terbang keluar dan berkata dengan canggung, sekte sepanjang masa mampu menyelesaikan krisis ini karena Tuan Kotamu dan Jun Patriark. Kami tidak membantu, sayang sekali. Selama orang datang, itu adalah niat mereka. Jun Changqiao tidak peduli apakah mereka membantu atau tidak. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, kembalilah dan beritahu Din Situ dan Tuan Yi bahwa Jun akan mengingat kebaikan ini. Jika sekte sepanjang masa membutuhkan bantuan di masa depan, saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Seorang pria yang layak, suara mendesing, mengambil naga kecil yang tidak sadarkan diri, Jun Changqiao berkata, cedera binatang kontrakku sedikit serius. Maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi. Petik 2, Sudut mulut Mu Changhong sedikit berkedut. Dia ingin tinggal dan melihat menantunya ini dengan baik. Jadi itu, akan ada banyak peluang di masa depan. Mu Changhong menangkupkan tangannya dan berkata, Jun Patriark, aku akan pergi dulu. Dia dan para pembudidaya dari 2 organisasi besar yang bersembunyi dalam kegelapan terbang menjauh. Sekte sepanjang masa, yang awalnya diselimuti awan gelap dan memiliki suasana yang khusyuk, kembali ke keadaan tenang dan damai. Berita tentang Wu Sheng setengah langkah dan 2 pembudidaya sesat menyapu Yangzu Barat Daya pada hari yang sama, menyebabkan sensasi yang tak terbayangkan. Fokus diskusi semua orang bukanlah bahwa Grand Elder dari Extreme Coldness Palace dipukuli hingga hitam dan biru, tetapi Jun Changqiao begitu kuat. Saya mendengar bahwa Jun Patriark menggunakan kemampuan surgawi untuk memanggil jiwa leluhur sekte sepanjang masa, dan kekuatannya tiba-tiba meroket ke Wu Sheng. Ya dewa, itu terlalu luar biasa. Ketika 100 sekte merekrut, Jun Patriark pernah berkata bahwa sekte sepanjang masa memiliki warisan dari zaman kuno. Sekarang tampaknya itu benar. Tidak heran sepertinya tiba-tiba bangkit. Itu adalah sekte dengan warisan dari zaman kuno. Kehebatan yang dibanggakan Jun Changqiao sekarang mekar di mana-mana. Ada juga manfaat untuk ini. Setidaknya banyak orang yang enggan menerima mengapa sekte sepanjang masa telah bangkit dalam waktu sesingkat itu. Ketika berita ini menyebar ke provinsi lain dan berbagai sekte besar mengetahuinya, mereka pasti akan membahasnya dengan serius. Apakah sekte ini benar-benar memiliki warisan dari zaman kuno? Konsep zaman kuno sangat kabur. Itu biasanya didefinisikan sebagai 10.000 tahun yang lalu.
Jika sekte sepanjang masa memiliki warisan dari zaman kuno, maka itu berarti memiliki setidaknya 10.000 tahun sejarah. Di era itu, pembangkit tenaga listrik muncul dalam jumlah besar dan tuan biasa seperti awan. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan era modern. Jadi, dari sekte yang tidak dikenal ke sekte yang bergema seperti guntur, tampaknya masuk akal untuk menjelaskannya sebagai sekte kuno. Adapun kata kuno sepertinya tidak begitu sombong. Bagaimanapun, sekte ini telah ada selama 10.000 tahun. Lihatlah, ketika Jun Patriark membual tentang kehebatannya, yang lain membantu mengisi kekosongan dalam imajinasi mereka, membuat kebohongan tampak semakin nyata. Adapun tuan kotamu, perbedaannya seperti langit dan bumi. Menguasai. Di dalam ruang kerja, Xiao Moxian sedang memegang secangkir teh. Aku baru saja menyeduhnya. Jun Changqiao menerima cangkir itu, tangannya gemetar hebat. Dia bisa mendengar cangkir teh dan tutupnya saling bertabrakan, mengeluarkan suara berderak. Baru saja dia begitu arogan sehingga dia dengan liar melecehkan Sein setengah langkah, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengangkat cangkir teh. Ini adalah efek samping dari simbol semesta. Pada saat ini, Jun Patriark seperti seorang sarjana yang lemah tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Namun, dia tidak depresi. Untuk dapat mengandalkan simbol semesta untuk langsung naik ke tingkat Wu Sheng dan secara pribadi menyalahgunakan tetua tertinggi Istana Dingin Ekstrim sangat berharga. Lebih-lebih lagi, di level Raja, dia bisa mengalami level Sein terlebih dahulu dan mendapatkan beberapa manfaat. Menguasai, Xiao Moxian menatap naga kecil yang terbaring di sarangnya. Dia dengan keras berkata, ketika badut kecil ini bangun, kamu harus memberinya pelajaran. Itu telah membantunya melawan telapak tangan itu dengan niat baik, tetapi hasilnya adalah itu telah dikirim terbang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jun Changqiao berkata, gadis, itu hanya melakukan ini karena khawatir kamu akan terluka. Meskipun metodenya agak ekstrim, niatnya baik. Xiao Moxian melengkungkan bibirnya, pasti mengambil kesempatan ini untuk menggertakku.